Terus terang saja, sekali lagi saya ingin menyampaikan salut kepada pengurus IGI nasional maupun pengurus IGI provinsi Maluku. Saya selaku pengurus PGRI Provinsi Maluku merasa bahwa ini juga harus kita melakukan terobosan minimal, kata bersanding dan berkolaborasi di waktu yang akan datang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf terkait dengan insiden tadi, tapi rupanya ini menyebabkan Wakil Ketua PGRI Provinsi Maluku mesti menjambangi Ketua IGI Provinsi Maluku. Ini juga semakin semoga ini menjadi pertanda baik bahwa IGI selaku lembaga yang betul-betul sangat eksis di bidang ini diikuti juga oleh teman-teman yang dari PGRI Provinsi Maluku dan kabupaten kota di Maluku. Insya Allah, amin. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Ibu Kadis karena kegiatannya yang tidak bisa ditinggalkan terkait dengan beliau itu adalah petugas COVID Provinsi Maluku, pencegahan COVID. Maka dengan demikian dia berada di luar dan memerintahkan saya untuk membuka kegiatan yang penting ini. Nah, itu dulu yang pertama. Jadi yang terhormat Pak Khalid selaku narasumber, teman-teman dari Provinsi Maluku dan peserta di seluruh Indonesia. Saya lihat tadi ada yang dari Jawa Tengah, dari mana-mana, dari 31 provinsi yang hebat-hebat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu. Saya untuk kedua kalinya kegiatan ini dimintakan untuk kegiatan ini di kegiatan yang sama ya. Yang pertama adalah dihubungi langsung oleh Ketua IGI. Kebetulan Ketua IGI ini adalah adik saya juga yang hebat ini. Lalu kemudian yang kedua adalah kesempatan di hari ini, walaupun kita diawali dengan rebel sedikit, tapi mudah-mudahan ya, tidak mengurangi semangat dari teman-teman untuk mengikuti kegiatan yang cukup begini. Bapak Ibu peserta dan narasumber serta pengurus IGI yang saya hormati, terkait dengan kegiatan di hari ini sebenarnya adalah kegiatan yang sudah seringkali dilaksanakan oleh IGI Provinsi Maluku. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dunia pendidikan kita sama halnya dengan sektor-sektor lain di negara kita memiliki pukulan yang sangat telak ya, tantangan yang sangat berat terkait dengan COVID-19. Maka kita dituntut untuk memiliki daya kreasi yang tinggi dan daya kreasi yang betul-betul mumpuni dibandingkan dengan daya kreasi kita di masa-masa yang lalu. Karena terus terang saja bahwa di masa yang normal saja tantangan dunia pendidikan itu sangat besar, apalagi di masa sekarang. Maka kami selaku lembaga pendidikan yang berada langsung di bawah naungan pemerintah merasa bersyukur terkait dengan keberadaan IGI yang telah melakukan berbagai terobosan. Malahan tadi dalam sambutan Ketua IGI menyatakan bahwa di akhir kegiatan ini bukan hanya sekedar kita melakukan kegiatan seminar saja, tetapi akan ditagih tentang produk yang harus dilakukan oleh teman-teman yang menjadi peserta. Dan ini adalah sangat luar biasa. Kemudian berikut saya ingin membagi sedikit terkait dengan persoalan tantangan pendidikan kita di masa COVID yang sebenarnya ini kita sudah pikirkan, tetapi ini mudah-mudahan menjadi penguatan bagi kita semua. Yang pertama bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebagian besar dari wilayah kita di Indonesia ini berada pada jalur kuning, orange dan merah dalam kategori zona yang berada di kategori COVID. Maka dengan demikian jalur hijau yang sebentar nanti saya akan sampaikan, maka pada 3 jalur ini sesuai dengan keputusan bersama dari 4 menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, menyatakan bahwa untuk zona
kuning, orange, dan merah untuk 3 bulan pertama pada masa persiapan new normal itu tidak boleh diadakan kegiatan tatap muka. Maka dengan demikian pilihannya cuma 2. Yang pertama adalah kegiatan dalam jaringan yang sekarang kita lakukan, dan kegiatan di luar jaringan yang sebentar kita akan. Nah, terkait dengan kegiatan luar jaringan ini teman-teman, kegiatan dalam jaringan ini teman-teman, kita juga memiliki kendala yang cukup besar, yaitu terkait dengan yang pertama adalah kesediaan fasilitas, khususnya di wilayah Indonesia dan lebih khusus lagi di Provinsi Maluku, memiliki topologi kepulauan, sehingga ketersediaan fasilitas jaringan itu menjadi masalah. Belum yang kedua adalah kesiapan daripada fasilitas yang disediakan oleh orang tua murid kita. Yang ketiga adalah kesiapan guru untuk masuk dalam ranah kita belajar dalam jaringan. Sehingga dengan demikian, dengan adanya kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat penting untuk dapat menjembatani dan sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi. Salah satu contoh misalnya adalah terkait dengan kesiapan guru. Maka mau tidak mau, guru harus memiliki kemampuan teknologi informasi dan beserta pengembangan aplikasinya dan penyusunan aplikasinya yang betul-betul mumpuni. Dan sekali lagi, dalam konteks ini saya ingin menyatakan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pengurus IG pusat maupun pengurus IG Provinsi Maluku. Karena terus terang saja, kalau dulu itu kita berada pada fase di mana tatap muka lalu kemudian guru bisa memonitor, bisa melakukan pendampingan, pembimbingan terhadap siswa secara langsung, maka dalam keadaan semacam ini, guru bukan hanya dituntut untuk mampu menerapkan berbagai aplikasi yang tersedia lalu kemudian dihubungkan dengan pengembangan kurikulum yang dia miliki melalui belajar semacam ini, tetapi setidaknya dia juga memiliki kemampuan untuk dapat mendesain pembelajaran yang nantinya lebih mengarahkan kepada siswa untuk memperhatikan tanpa harus dikontrol oleh guru secara langsung. Yang terakhir adalah bahwa kemampuan daripada orang tua untuk dapat melakukan monitoring terhadap siswa-siswa kita yang melakukan pembelajaran dalam jaringan itu harus diperbesar. Oleh karenanya, bagi teman-teman yang berada di sekolah, janganlah malu-malu, janganlah merasa bosan untuk senantiasa mengingatkan orang tua dalam setiap kesempatan dalam pertemuan melalui jaringan atau yang sebagainya, bahwa mohon sekiranya anak-anak kita itu diperhatikan, oleh karena proses pembelajaran sebagian besar di wilayah Indonesia yang kita lakukan ini tidak lagi melalui tatap muka. Bagian yang berikutnya yang menjadi tantangan kita dan saya telah mendapatkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ketua IG tadi adalah terkait dengan pembelajaran luring. Selama ini saya berpikir bahwa di luar jaringan itu maka guru harus mendesain pembelajaran dalam bentuk modul yang didesain sedemikian bagus untuk dibawa ke anak-anak. Tetapi ide dan gagasan yang disampaikan tadi oleh IG atau pengurus IG lewat ketuanya, yaitu membuat konten-konten yang bisa dalam bentuk flash disk lalu kemudian ini disebarkan ke anak-anak yang berada pada daerah-daerah di mana jaringannya tidak bagus atau tidak ada sama sekali. Yang penting mereka memiliki handphone. Nah, terobosan-terobosan semacam inilah yang menyebabkan kita optimis. Saya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sangat optimis dengan bergabungnya saya kepada beberapa kali kegiatan ini. Saya yakin dan percaya bahwa masalah kita mudah-mudahan secara step by step kita akan selesaikan. Saya berharap bahwa mudah-mudahan walaupun keadaan kita nantinya normal berdasarkan prediksi pemerintah, maka kegiatan-kegiatan semacam ini tetap menjadi prioritas kita. Oleh karena apa? Oleh karena rata-rata jam pelajaran kita di kelas itu tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh indikator KD atau SK yang ada. Maka langkah terbaik adalah ini. Salah satu diantaranya contohnya misalnya, ketika guru menjelaskan di sekolah, tiba-tiba yang menyebabkan katakan 4 indikator yang harus dikuasai siswa ternyata cuma 2 atau 3, maka dengan demikian kalau guru memiliki kemampuan ini, teman-teman guru yang saya hormati, maka dengan demikian dengan sendirinya dia bisa mendesain pembelajaran lewat virtual ini pada kesempatan, misalnya nanti sebentar sore anak-anak kita melakukan kesempatan untuk kita melakukan pembelajaran lewat jaringan. Maka otomatis saya beranggapan bahwa
kegiatan yang telah dilakukan oleh IGI ini bukan hanya menyelesaikan persoalan kita saja pada saat masa COVID, tetapi juga akan menyelesaikan masalah kita di masa mendatang, walaupun kita sudah normal. Maka saya berharap kepada teman-teman yang mengikuti kegiatan ini, supaya betul-betul melaksanakan, mengikuti semua hal yang berhubungan dengan pelatihan ini. Karena ini juga menyangkut tentang penguatan kapasitas Anda di masa yang akan datang. Terus terang saja, sekali lagi saya ingin menyampaikan salut kepada pengurus IGI nasional maupun pengurus IGI Provinsi Maluku. Saya selaku pengurus PGRI Provinsi Maluku merasa bahwa ini juga harus kita melakukan terobosan minimal, kata bersanding dan berkolaborasi di waktu yang akan datang kita. Yang terakhir sekali, teman-teman, salam hormat dari Kepala Dinas kepada seluruh peserta dan juga termasuk peserta, seluruh panitia dan terutama narasumber atas kesediaannya untuk membagi. Karena mungkin bisa jadi ada anggapan orang bahwa ini mungkin adalah kegiatannya internal IGI. Tapi sesungguhnya ini adalah kegiatan yang memberikan sumbangsi besar terhadap peningkatan mutu kita dalam rangka menyelesaikan masalah pendidikan pada saat masa COVID dan juga masalah pendidikan kita di masa-masa yang datang. Kami mohon maaf, mungkin atensi kami hanya sebatas pada persoalan rancangan dulu untuk kita membangun kerjasama dengan IGI. Karena Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah mengarahkan kepada saya untuk membangun kerjasama ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang sifatnya pelatihan, dan itu mungkin kita akan programkan secara paten di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku minimal di tahun anggaran 2020. Saya menyampaikan selamat, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Maluku kita telah berbagi dan setelah bisa bertatap muka dengan sekian banyak guru yang berdebat ini. Karena ingat bahwa masa depan pendidikan Maluku, masa depan pendidikan Indonesia ada di tangan guru. Dan guru harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita jangan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di belahan dunia lain. Saya yakin dan percaya adanya semangat yang luar biasa dilakukan oleh pengurus IGI pusat dan pengurus IGI provinsi mungkin di Indonesia. Saya yakin bahwa ketertinggalan kita dibandingkan dengan negara lain lambat laun kita akan kejar dan kita akan setara dengan barangkali tidak berpanjang lebar. Saya hanya ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman, tetaplah bersemangat melakukan kegiatan ini, lalu kemudian apa-apa yang menjadi persyaratan agar Anda mendapatkan sertifikasi yang notabene-nya tadi disambung-singgung bahwa seakan-akan ada yang mengatakan bahwa itu tidak menjadi persyaratan dalam misalnya untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Saya jamin bahwa itu karena pelatihannya adalah pelatihan yang betul-betul sangat penting dan maka dengan demikian itu akan menjadi bagian dalam keuntungan. Oleh karena itu sekali lagi tetap semangat, ikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini mendapat restu dan rahmat serta dari Amin. Maka dengan mengucapkan, meminta izin dari peserta semua dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop ini saya nyatakan dibuka dengan resmi.